Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Candagiana dengan NIM 2220201112. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai organ pernapasan, sistem pernapasan manusia, penyakit pada organ pernapasan, dan cara pemeliharaannya. Seperti yang teman semua tahu bahwa sistem pernapasan adalah sistem organ yang berfungsi untuk melakukan pertukaran gas, khususnya oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh manusia. Terdapat 8 organ pernapasan pada manusia, meliputi rongga hidung, waring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Yang pertama, hidung. Hidung berfungsi sebagai pintu masuk udara, menyaring dan melembabkan udara sebelum memasuki paru-paru. Dalam hidung terdapat rambut halus yang dapat menyaring kotoran atau partikel-partikel kecil. Yang kedua, faring atau tenggorokan, merupakan saluran yang menghubungkan hidung dan mulut ke laring. Yang ketiga, laring atau kotak suara, tempat suara dihasilkan dan berfungsi sebagai penghubung antara faring dan trakea. Yang keempat, trakea, saluran utama yang membawa udara dari laring ke bronkus. Yang kelima, bronkus, dua saluran yang membagi trakea menjadi kiri dan kanan mengalirkan udara ke masing-masing paru-paru. Yang keenam, bronkiolus, cabang-cabang kecil dari bronkus yang mengarah ke alveolus. Yang ketujuh, alveolus, struktur kecil seperti kantung di paru-paru tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi. Yang terakhir, 8, paru-paru merupakan organ utama pernapasan yang terdiri dari jaringan alveolus dan bronkiolus. Yang kedua, sistem pernapasan manusia. Sistem pernapasan manusia memiliki dua fungsi utama. Yang pertama, ventilasi dan pertukaran gas. Ventilasi, proses masuknya udara ke dalam paru-paru dan keluarnya udara dari paru-paru. Pertukaran gas, oksigen dari udara dipindahkan ke dalam darah di alveolus, sementara karbon dioksida dikeluarkan dari darah. Yang ketiga, penyakit pada organ pernapasan. Berbagai penyakit dapat mempengaruhi sistem pernapasan, termasuk asma. Asma penyakit inflamasi kronis yang menyebabkan penyempitan saluran udara dan kesulitan bernapas. Ini menyebabkan gejala seperti sesak napas, batuk, dan dada terasa tertekan. Penyebab asma dapat bervariasi, termasuk faktor genetik, lingkungan, dan alergi. Secara umum, asma bukan disebabkan oleh infeksi bakteri, tapi ada beberapa aspek terkait infeksi yang dapat memperburuk kondisi ini. Misalnya, infeksi saluran pernapasan oleh virus atau bakteri dapat memperparah gejala asma. Bakteri seperti Streptococcus pneumonia atau Haemophilus influenza mungkin terlibat dalam infeksi saluran pernapasan yang memperburuk asma. Proses asma. Yang pertama, peradangan saluran pernapasan. Pada asma, saluran udara di paru-paru mengalami peradangan kronis. Yang kedua, hipertensivitas bronkial. Saluran udara menjadi sangat sensitif terhadap pemicu tertentu seperti alergi, polusi, atau cuaca dingin. Yang ketiga, produksi lendir berlebih. Selama serangan asma, produksi lendir dalam saluran pernapasan meningkat menyebabkan batuk dan bengek. Yang keempat, kontraksi otot saluran pernapasan, yaitu penyempitan saluran udara membuat pernapasan menjadi sulit. Pentingnya untuk mengelola asma dapat menggunakan obatan yang diresepkan seperti bronchodilator dan kortikosteroid untuk mengurangi frekuensi pada penyakit asma. Yang ketiga, penyakit pneumonia, yaitu infeksi pada paru-paru yang menyebabkan peradangan dan penumpukan cairan di alveolus. Bakteri yang terlibat pada pneumonia ini berbagai patogen termasuk bakteri, virus, dan jamur. Yang paling umum meliputi Streptococcus pneumonia. Ini adalah penyebab bakteri pneumonia yang paling umum. Yang kedua, Haemophilus influenza. Ini juga dapat menyebabkan pneumonia terutama pada anak-anak dan orang dewasa dengan kondisi kesehatan tertentu. Yang ketiga, Klebsiella pneumonia dapat menyebabkan pneumonia yang parah terutama pada orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah atau kondisi kesehatan kronis. Proses pneumonia ini yaitu pertama, infeksi dan peradangan. Yang kedua, penumpukan cairan. Yang ketiga, respon imun, yaitu sistem kekebalan tubuh merespon infeksi dengan mengirimkan sel-sel imun untuk melawan patogen. Proses ini dapat menyebabkan gejala seperti demam dan nyeri dada. Yang keempat, gangguan pertukaran gas. Yang kelima, penyembuhan. Dengan pengobatan yang tepat seperti antibiotik untuk infeksi bakteri, sistem kekebalan tubuh akan berfungsi untuk mengatasi infeksi dan cairan serta nanah akan diserap kembali, memungkinkan paru-paru pulih dan fungsi pernapasan kembali normal. Penyakit selanjutnya yaitu bronkitis. Bronkitis yaitu peradangan pada saluran bronkus yang bersifat akut atau kronis. Bronkitis dapat dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama, bronkitis akut dan bronkitis kronis. Bronkitis akut peradangan sementara, kalau bronkitis kronis merupakan jangka panjang yang merupakan bagian dari penyakit paru obstruktif kronis. Bakteri yang terlibat pada penyakit bronkitis biasanya disebabkan oleh infeksi virus. Namun jika infeksi bakteri terjadi, bakteri seperti Haemophilus influenza, Streptococcus pneumonia, atau Mycoplasma pneumonia dapat terlibat. Proses bronkitis
terjadi karena peradangan dan iritasi. Pada bronkitis, baik akut maupun kronis, iritasi atau infeksi menyebabkan peradangan pada dinding bronkus. Peradangan ini mengakibatkan pembengkakan dan peningkatan produksi lendir. Yang kedua, produksi lendir berlebih. Peradangan pada bronkus memicu kelenjar lendir untuk menghasilkan lebih banyak lendir. Lendir ini dapat menyumbat saluran udara, menyebabkan batuk dan kesulitan bernapas. Selanjutnya, penyakit emfisema merupakan kerusakan pada alveolus yang mengurangi kapasitas pertukaran gas dan sering disebabkan oleh merokok. Emfisema ini menyebabkan kesulitan bernapas, terutama saat melakukan aktivitas fisik. Bakteri tidak disebabkan oleh infeksi bakteri. Penyakit ini terutama dipicu oleh paparan jangka panjang terhadap iritan asap rokok atau polusi udara. Proses emfisema merupakan proses alveoli paparan iritan, terutama asap rokok, menyebabkan peradangan kronis pada saluran udara dan jaringan paru-paru. Ini memicu pelepasan enzim patriotik pada saluran pernapasan. Selanjutnya, penyakit kanker paru-paru. Kanker paru-paru merupakan pertumbuhan sel kanker di paru-paru yang dapat menyebar di jaringan lain. Ini adalah salah satu jenis kanker paling umum dan penyebab utama kematian terkait kanker di seluruh dunia. Bakteri yang terlibat pada kanker ini disebabkan infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Dengan perkembangan kanker paru-paru, infeksi ini bisa merusak jaringan paru-paru dan menyebabkan peradangan dan dapat meningkatkan risiko kanker. Proses kanker paru-paru. Mutasi sel kanker paru-paru dimulai ketika sel di paru-paru mengalami mutasi genetik yang mengakibatkan pertumbuhan sel yang tidak terkendali, seperti paparan asap rokok, udara, dan polusi. Selanjutnya, penyakit tuberkulosis. Penyakit tuberkulosis merupakan infeksi bakteri yang menyerang paru-paru dan dapat menyebabkan batuk kronis dan penurunan berat badan. Penyakit tuberkulosis ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang bersifat aerobik dan tumbuh dengan lambat. Infeksi terjadi melalui droplet udara dari batuk atau bersin seseorang yang terinfeksi. Proses tuberkulosis yaitu menyebar melalui udara ketika seseorang yang terinfeksi batuk atau bersin melepaskan droplet yang mengandung Mycobacterium tuberculosis. Setelah dihirup, bakteri ini memasuki saluran pernapasan dan menetap di paru-paru. Yang keempat, pemeliharaan kesehatan organ pernapasan. Beberapa langkah untuk menjaga kesehatan organ pernapasan meliputi kebersihan lingkungan, menghindari paparan polusi udara, dapat mengurangi risiko gangguan pernapasan. Yang kedua, perhatikan kualitas udara. Gunakan masker di daerah dengan polusi tinggi atau jika terpapar bahan berbahaya. Yang ketiga, vaksinasi. Mendapatkan vaksin untuk penyakit pneumonia dapat membantu melindungi kesehatan pernapasan. Yang keempat, hindari merokok. Merokok adalah salah satu penyebab utama penyakit pernapasan. Yang kelima, olahraga teratur. Melakukan aktivitas fisik meningkatkan kapasitas paru-paru dan efisiensi pernapasan. Yang keenam, jaga kebersihan lingkungan, menghindari paparan polusi udara, dan mengurangi risiko gangguan pernapasan. Kali ini saya akan bereksperimen mengenai pengaruh aktivitas fisik terhadap frekuensi pernapasan dan bahaya merokok terhadap sistem pernapasan manusia. Selanjutnya, pengaruh aktivitas terhadap frekuensi pernapasan dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, sebelum beraktivitas. Yang kedua, setelah beraktivitas ringan seperti berjalan. Yang ketiga, setelah beraktivitas berat seperti lari. Kali ini saya akan menghitung dalam durasi 1 menit menggunakan stopwatch. Yang pertama, eksperimen mengenai pengaruh aktivitas fisik terhadap kesehatan tubuh. Nah, dari eksperimen yang telah kita lakukan, mengetahui bahwa frekuensi pernapasan seseorang meningkat seiring dengan intensitas aktivitas fisik. Sebelum beraktivitas, frekuensi pernapasan berada pada tingkat istirahat normal. Setelah melakukan aktivitas ringan, frekuensi pernapasan meningkat secara seimbang untuk memenuhi kebutuhan oksigen tambahan. Aktivitas berat menyebabkan peningkatan frekuensi pernapasan yang lebih memerlukan banyak oksigen dan harus mengeluarkan lebih banyak karbon dioksida. Setelah aktivitas selesai, frekuensi pernapasan secara bertahap kembali ke tingkat istirahat seiring dengan pemulihan tubuh. Peningkatan frekuensi pernapasan ini respon tubuh yang adaptif terhadap kebutuhan oksigen yang meningkat selama aktivitas fisik. Yang kedua, bahaya merokok bagi kesehatan sistem pernapasan.
Nah, dari eksperimen yang telah kita lakukan, kita mengetahui bahwa rokok dapat menyebabkan kerusakan pada sistem pernapasan. Salah satunya pada paru-paru kita seperti yang terjadi pada tisu yang awalnya warna putih dan pada saat terkena asap rokok menghasilkan warna kuning kecoklatan. Tisu pada eksperimen ini kita bisa umpamakan sebagai dinding alveolus. Perubahan yang terjadi diakibatkan karena ada zat yang terkandung dalam rokok yaitu tar. Tar sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.